Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mandas Nabila. Pada video singkat kali ini, saya akan menjelaskan apa itu OJK, tugas, dan beserta tanggung jawabnya. Dan ada sedikit tutorial cara mendaftar akun pada PT Sekuritas yang saya gunakan saat ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Multi Sandi Yuda SAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal yang ada di kampus saya dan juga teman-teman yang menonton, semoga dalam keadaan sehat selalu. Langsung saja ya ke pembahasan. OJK itu merupakan singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan satu-satunya jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa latar belakang atas berdirinya OJK. Yang pertama yaitu ada konglomerasi bisnis, adalah bank-bank besar yang ada di Indonesia saat ini telah mengalami transformasi kegiatan usaha yang dulunya hanya sebagai bank saja, namun saat ini menjelma menjadi konglomerasi keuangan yang bukan hanya menjual produk dan jasa perbankan, melainkan juga menjual produk dan jasa keuangan lainnya. Yang kedua itu ada integrasi produk dan jasa keuangan. Bank memasarkan produk investasi yang berasal dari industri pasar modal seperti reksadana dan obligasi maupun produk asuransi yang berasal dari perusahaan asuransi. Dalam OJK juga ada yang disebut dengan perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 4, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, serta Pasal 31 mengamanatkan OJK untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. Nah, mungkin itu adalah beberapa hal yang menjadi latar belakang berdirinya OJK. Nah, mungkin di sini saya akan bahas sedikit tentang pasar modal. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa pasar modal itu termasuk ke dalam pengawasan OJK. Nah, pengertian dari pasar modal itu tersendiri adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Seperti apa sih produk yang ada di dalam pasar modal itu? Yang pertama yaitu ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, dan yang keempat adalah produk lainnya. Produk lainnya itu seperti produk turunan dari ketiga produk yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, secara garis besar, pasar modal dibedakan menjadi dua, ada pasar primer dan ada pasar sekunder. Pengertian dari pasar primer adalah tempat di mana aset keuangan baru diterbitkan untuk pertama kalinya, sedangkan pasar sekunder adalah tempat di mana aset yang telah ada dapat diperdagangkan di antara investor. Itu adalah pengertian dari pasar primer dan sekunder. Dan tentunya pasar modal juga memiliki beberapa manfaat ya, contohnya sebagai sumber pembiayaan, wahana investasi, dan mungkin akan membuka lapangan pekerjaan menjadi lebih luas lagi. Oke, selanjutnya kita beralih kepada tugas dan tanggung jawab OJK. Sebetulnya tugas dan tanggung jawab OJK itu sama seperti definisi dari OJK tersebut ya. Di sini juga disebutkan bahwa tugas utama OJK dalam Undang-Undang Pasal 6 adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa lainnya. Dan tanggung jawab OJK itu tersendiri yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan informasi yang telah sampaikan tadi yaitu dapat kita simpulkan ya bahwa OJK itu merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen.
bukan merupakan suatu bagian dari negara lainnya atau otoritas keuangan lainnya. Nah, selanjutnya itu kita akan sedikit membahas tentang apa itu kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Yang pertama itu kebijakan mikroprudensial. Kebijakan mikroprudensial adalah ketentuan atau tindakan yang ditujukan pada tingkat individu atau lembaga keuangan. Contohnya, bank harus mematuhi ketentuan tertentu terkait penilaian risiko kredit, pengelolaan modal, dan kepatuhan lainnya untuk memastikan kestabilan dan keamanan mereka. Yang selanjutnya itu ada kebijakan makroprudensial, bahwa pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Misalnya, otoritas keuangan suatu negara dapat mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang berfokus pada mengelola risiko sistemik, mengatur kesehatan ekonomi secara keseluruhan, atau menjaga stabilitas sektor keuangan secara menyeluruh. Nah, akhirnya kita sampai di akhir video bahwa yang sudah saya sampaikan pertama, kalau di akhir video ini akan ada sedikit tutorial tentang cara mendaftar akun pada PT Sekuritas yang saya gunakan saat ini. Nah, yang pertama download aplikasi Bibit di HP kalian, boleh di App Store maupun Play Store. Seperti di layar ini. Yang kedua yaitu siapkan KTP dan nomor rekening tabungan, lalu klik registrasi. Setelah itu, jawab 6 kuesioner singkat Bibit sesuai dengan profil dan tujuan investasi kamu buat menentukan profil resiko kamu. Setelah itu akan ada muncul profil resikonya. Di situ ada jenis reksadana, ada pasar uang, obligasi, saham, dan alokasi dananya berapa persen. Lanjut registrasi, lalu masukkan nomor handphone yang aktif maupun kode referral jika ada. Dan setelah diklik login, isi biodata kamu sesuai KTP dan tepat, lalu daftar. Setelah itu, upload foto KTP, foto selfie sambil pegang KTP, dan tanda tangan. Nih, ada contohnya. Sudah itu, set PIN kamu, kemudian input lagi di halaman konfirmasi PIN. Jangan lupa ya PIN-nya. Nah, selesai. Tinggal tunggu verifikasi. Sini 1 hari. Itu akan muncul di email. Oke. Nah, itu adalah tutorial cara mendaftar akun di Bibit. Silahkan dicoba ya, teman-teman.